Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kalian yang berada di rumah, siswa kelas 11 TKR 4. Oke, kali ini bertemu dengan Bapak kembali di pelajaran matematika ya. Untuk kalian yang berada di rumah, kalian harus tetap semangat ya. Walaupun kita belajar secara tidak tatap muka, bukan berarti kalian libur di rumah ya. Tetap harus pada program studi kalian belajar ya, sebagai siswa tanggung jawab, dan kalian juga sebagai guru melakukan pengajaran pada kalian. Oke, baiklah. Tetap fokus dan semangat. Lihat kembali ke papan tulis. Ya, materi kita minggu lalu adalah integral. Ya, integral itu apa? Kemarin pengertian sudah saya jelaskan. Integral itu adalah bentuk fungsi yang dimana variabelnya sudah kembalikan ke seperti variabel induknya ya, variabel semula. Karena integral itu adalah menambahkan jumlah pangkat pada variabelnya dan juga mengurangi koefisiennya ya. Oke, pada fungsi. Oke, integral ini banyak fungsinya ya. Minggu lalu saya juga jelaskan integral itu bentuk umumnya adalah AX kuadrat ya, bentuk umum fungsi ya. Fungsi pada umumnya itu berbentuk fx ya. AX pangkat n tambah AX pangkat n kurang 1 bx ya, bx tambah cx pangkat n kurang 2 dan seterusnya ya, sampai tidak memiliki x ya, variabel ya, seperti itu. Mau pangkatnya berapapun itu ya, berkurang 1 ya. Jadi kalau mengintegralkan itu adalah pangkat ini bertambah dengan cara menambahkan 1 dan juga penyebutnya. Jadi kalau integral itu bentuk integral adalah seperti ini, lambang ini ya, lambang seperti S tapi tidak sepenuhnya S, fungsi fx dx ya. Jadi alhasil integral dari misalnya AX pangkat n tambah bx ya tambah c misalnya ya, seperti ini ya, dengan n-nya itu kurang 1 jadi tidak ada ya. Nah, baru ini. Jadi cara mengintegralkannya itu adalah dengan cara ini, koefisien dibagikan dengan pangkatnya ditambah 1 ya, n taruh di bawah, dan juga posisi aslinya sebagai pangkat ditambah 1 juga ya. Ini ya, tambah bx b per n, ini pangkat 1 ya. Artinya kalau tidak, maksud tadi n itu adalah sembarang angka yang lebih dari 1. Kalau ini sudah jelas 1, atau misalnya dimulai dari 3 berarti 2 ya. 4 jadi 3, 2, 1 pangkatnya ya. Jadi ini kita umpamakan ya, berarti B per 1 tambah 1. Kalau tidak ada pangkat ini artinya pangkat 1 ya. Oke, pangkat X, pangkat 1 tambah 1. Dan untuk konstanta tanpa X itu dibubuhi X ya, variabelnya kita kasih ya. Dan tambahan lagi adalah D, konstanta sebarang ya. Nah, jadi ini ya. Nah, minggu lalu sudah saya jelaskan bentuk integral itu ada 2 ya. Ada integral ya, ada 2, yaitu integral tak tentu ya, dan integral tak tentu. Integral tak tentu dan integral tentu ya, pastinya ya. Jadi integral tak tentu itu seperti ini ya, bentuk umumnya integral fx dx tanpa ada batas. Nah, tapi kalau integral tentu bentuknya integral b a fx dx. Nah, yang buat membedakan di sini antara integral tak tentu dengan integral tentu adalah pada batasnya. Di sini tidak ada. Ini di integral tentu ada batas B dan A, batas atas dan batas bawah. Ini di integral tentu tidak ada. Jadi bedanya adalah memiliki batas pada sumbu X ya maupun Y, tergantung pada bentuk fungsinya ya, itu X maupun Y. Jadi kita pelajari integral fungsi penggunaan ya, bukan fungsi ya, fungsi penggunaan integral tentu.
Penggunaan integral tertentu yaitu pertama adalah menentukan luas, ya. Ya, perhatikan ya, menentukan luas daerah kurva. Ya, menentukan luas daerah kurva pada sumbu X, ya. Dengan ya pada sumbu X pada sumbu X dengan satu fungsi ya, dengan satu fungsi fx ya berarti ya. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi secara gambar seperti ini dengan ya, jadi kurva itu adalah bentuk gambar pada fungsi kuadrat seperti ini. Kalau digambarkan pada Cartesius adalah berbentuk kurva cekungan ya. Jadi ini fungsi Y, ini fungsi X. Nah, pembatasannya pada sumbu X. Luas daerah yang pada sumbu X dengan satu fungsi fx dibatasi X sama dengan A, X1 sama dengan A, dan X2 sama dengan B. Jadi dibatasi antara A dan B di X. Berarti di A dan di B dengan satu fungsi fx ya. Dibatasi gini. Ya, ini. Jadi daerah ini yang kita cari, daerah arsiran ini, ya. Ini luasnya yang kita cari menggunakan integral tentu, ya. Yang kedua adalah menentukan luas daerah kurva pada sumbu X dengan dua fungsi. Yang tadi satu fungsi, sekarang dua fungsi ya. Fx berarti satu lagi namanya Gx ya. Dibatasi X1 sama dengan A dan X2 sama dengan B. Jadi di antara B dan A ya, di antara B dan A. Oke, jadi gambar seperti ini. Dibatasi A dan ini B dengan dua fungsi. Nah, jadi ini fungsi fx, satu lagi fungsi gx jadinya. Ini fungsi fx, fungsi gx cekungannya, kurvanya ya, kurva fx, ini kurva gx. Jadi dia ini sumbu y ya, ini sumbu x. Jadi dia ini memotong atau dibatasi sumbu x ya, di a dan b seperti ini. Nah, diarsir antara dua fungsi ini, ya kan? Yang tadi kan ini cuma satu ya, fungsi. Oke, dan ini dua. Nah, jadi yang ketiga adalah menentukan luas. Pemanfaatan integral tentu digunakan untuk menentukan luas daerah kurva yang dibatasi sumbu Y. Ya, dibatasi sumbu Y. Yang tadi adalah sumbu X. Ya. Sekarang sumbu Y. Ya kan? Satu fungsi FY dengan XY berarti ya. Y1 itu A dan Y2 itu B. Berarti tadi kita menggunakan variabel ini berarti FY ya. FY bukan fx lagi. Y, yang variabel Y kita pakai di sini. Berarti gambarnya itu seperti ini. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Berarti di batasnya itu tadi sumbu Y1A dan sumbu Y2B. Berarti A dan B-nya di sini. Ini A, ini B. Bukan lagi di X, di Y. Jadi gambarnya seperti ini, seperti vertikal. Ya. Satu fungsi ya, masih satu fungsi. Berarti ini dibatasi sumbu A dan sumbu B dan sumbu A ya. Ini arsirannya. Jadi luas ini kita cari. Ya, luas ini kita cari ya. Oke, inilah untuk yang satu fungsi. Dan yang keempat terakhir adalah menentukan luas daerah
kurva yang dibatasi sumbu Y, tentunya tadi satu, sekarang dua fungsi. Oke, dua fungsi Fy dan Gy dengan Y1 itu A dan Y2 itu B. Jadi gambarnya seperti ini. Oke. Batas B dan batas di A ke B ya, dengan dua fungsi. Ini. Berarti ada dua fungsi. Berarti ini Fy, satu lagi Gy. Jadi dia batasi oleh B dan A. Aksirannya adalah di sini. Nah, oke. Kembali lagi ke nomor 1. Nomor 1 tadi adalah dengan satu fungsi di X ya, dengan fungsinya 1. Jadi rumusnya itu adalah mencari luasnya adalah ya, untuk mencari luasnya adalah sama dengan integral dari B A ke B ya, A ke B, bawahnya di sini, atasnya di atas ya. Jadi fx dx, ini aja rumusnya. Oke. Dan rumus untuk bagian kedua, menentukan luas daerah ada dua fungsi di sumbu X ya, dua fungsi di sumbu X, fx dan gs, berarti luasnya adalah integral B ke A fx dikurang gx ya, dikurangi fungsi gx nya. Ya, ini ya untuk kedua. Yang ketiga, nah ini dibatasi oleh sumbu Y ya, di A dan B, di sumbu Y vertikal dia, berarti satu fungsi, maka luasnya itu adalah integral B ke A Fy ya, Fy ya, bukan Fx, karena di sumbu Y, berarti pakainya dy ya. Nah ini untuk satu fungsi. Nah kalau dua fungsi di sumbu Y, luasnya itu dibatasi B ke A dengan Fy dikurangi Gy dy ya. Nah oke. Jadi ini keempat rumus ini wajib kalian pelajari ya. Nah untuk contoh soalnya, oke, baiklah kita masuk ke contoh soalnya. Tapi sebelum contoh soalnya ya, kita lanjutkan aja nanti untuk minggu depan ya. Oke, ini kali ini kalian catat dulu materi saya, kalian pelajari ya, catatan dulu, dan itu saya minta fotokan di apa, buku kalian, foto catatan kalian dan kirim ke learning ya. Nah, jadi tidak menerima pengiriman tugas kalian melalui japri WA saya ya, karena itu akan sia-sia ya, karena itu akan menumpuk memori saya dan juga tidak terbaca oleh pihak sekolah. Oke, jadi kirim ke learning ya, di bawah pada peraturannya. Oke, untuk kalian ya, walaupun di rumah tetap jalani tugas kalian masing sebagai tanggung jawab bagi siswa ya. Oke, saya sudahi materi hari ini dan kita lanjutkan untuk pengembangan materi selanjutnya, terutama pada contoh soal ini ya, bagian 1.